Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Permana, mahasiswa pasca sarjana jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan nomor induk mahasiswa 1050 311 224. Melalui kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi kuliah kita, yaitu transformasi digital. Pada topik ke-6 mata kuliah transformasi digital, yaitu inovasi dalam proses kebijakan berbasis digital. Di mana konsep inovasi kebijakan publik yang berbasis digital sendiri, kalau di Indonesia itu ada beberapa regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang digitalisasi pelayanan publik itu sendiri. Kepres nomor 82 tahun 2023 itu mengatur tentang percepatan pembangunan berbasis digitalisasi. Di mana konsep inovasi dan kebijakan publik berbasis digital itu merujuk pada penciptaan atau penerapan dalam perumusannya itu harus adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di mana setiap inovasi atau kemajuan teknologi itu harus didasari dengan keperluan dan kemudahan dari masyarakat untuk bisa mengakses layanan teknologi itu sendiri. Pelayanan publik itu sangat penting tentunya dalam proses kebijakan publik. Karena dengan digitalisasi kebijakan publik berbasis digital itu dapat mengatasi masalah yang semakin kompleks, di mana masyarakat dimudahkan tanpa harus mengorbankan beberapa waktu untuk mengurus masalah-masalah publik yang dihadapi tentunya. Nah, terus dengan kebijakan publik yang bersifat digital itu tentu meningkatkan efektivitas serta mampu meningkatkan partisipasi publik, karena dengan berbagai kemudahan akses layanan yang diterapkan oleh berbagai aplikasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah itu dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus salah satu contoh, misalkan dalam pengurusan KTP misalkan atau kependudukan, itu tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil, masyarakat sudah mampu untuk mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Terus ada pun beberapa jenis-jenis inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital, yaitu yang pertama adalah inovasi teknologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan oleh pemerintah itu sudah berbasis teknologi, seperti tadi layanan iKTP, misalkan layanan KTP secara online atau berbasis teknologi itu sendiri. Terus BPJS pun seperti itu, layanan BPJS bisa melalui aplikasi online itu sudah mampu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terus ada inovasi secara organisasi. Nah, di mana kolaborasi antar beberapa sektor dalam merumuskan sebuah kebijakan publik itu bisa melalui beberapa layanan aplikasi atau layanan yang berbasis digital itu sendiri. Nah, terus di antara berbagai kebijakan atau inovasi kebijakan yang berbasis digital itu tentu memiliki tantangan. Nah, salah satunya adalah ketahanan terhadap perubahan, terus ada ketimpangan akses teknologi, serta ada keterbatasan sumber daya, di mana dengan semakin berkembangnya sistem digitalisasi di negara kita tentu harus dibarengi dengan pemahaman digital dari warga masyarakat itu sendiri. Nah, literasi digital adalah salah satu solusi tepat untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami penggunaan aplikasi yang diluncurkan oleh atau diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Contoh inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital itu adalah konsep smart city. Seperti di Kota Makassar itu sendiri sudah menerapkan konsep smart city, yang dimana layanan-layanan akses kebutuhan masyarakat itu sudah mampu dipenuhi melalui aplikasi yang berbasis satu pintu tentunya. Contoh misal masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, masyarakat mampu untuk mengakses layanan antrian itu hanya berbasis aplikasi itu sendiri. Nah, begitupun dengan layanan-layanan yang lain seperti layanan EKTP, layanan BPJS, itu sudah bisa. Bahkan untuk membayar pajak pun itu sudah bisa melalui aplikasi itu sendiri tanpa harus datang ke kantor Samsat atau ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Dan adapun proses implementasi dari inovasi dalam kebijakan berbasis digital ini adalah yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah awal sebelum menerapkan kebijakan berbasis digital itu tentu pemerintah harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di tengah masyarakat. Terus ada desain kebijakan yang setelah dipahami identifikasi masalahnya, maka masyarakat pihak pemerintah ini atau para aktor dalam menyusun kebijakan ini harus mendesain kebijakan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa kebijakan yang tidak membeda-bedakan satu golongan tertentu atau golongan-golongan perseorangan. Nah, inklusif di sini harus sama rata. Jadi mendesain kebijakan atau merencanakan sebuah kebijakan itu harus dengan asas kesamarataan. Nah, setelah kebijakan itu didesain, maka kemudian diterapkan dan diaktualisasikan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, setelah diterapkan tentu ada namanya proses evaluasi. Nah, proses evaluasi di sini itu fungsinya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan tadi ini itu berjalan dengan optimal atau berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.